Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan saya Winda Nufia Ardana dari Ilmu Tanah Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan mengolah data dengan menggunakan aplikasi SPSS dan RStudio, terutama untuk menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh kombinasi perlakuan terhadap redox, n total, dan P tersedia, serta bagaimana korelasi antara redox dengan n total, redox dengan P tersedia, dan n total dengan P tersedia. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk melengkapi praktikum mata kuliah rancangan percobaan dan analisis data 2025. Langsung saja kita akan ke SPSS terlebih dahulu. Langsung saja kita ke SPSS terlebih dahulu. Ini kita masukkan dulu data yang telah disediakan. Nah, setelah itu akan muncul tabel seperti ini. Ini untuk data latihannya tadi kita hapus terlebih dahulu. Nah, kalau sudah kita akan melakukan uji normalitas dengan klik bagian Analyze ini yang non-parametric test. Kita pilih yang Legacy Dialog bagian satu sampel KS ini. Bagian Redox, N total, dan AVP atau P tersedia kita masukkan ketiganya ke kolom tes variabel list. Kita klik OK, lalu di sini akan muncul uji normalitas. Ketiga nilai dari redox, n total, dan AVP ini nilainya masih kurang dari 0,001 sehingga masih perlu dinormalkan dengan transformasi data. Caranya itu dengan klik bagian transform ini, bagian compute variable, kita masukkan di sini target variable dinamai kolom yang akan kita transformasi. Bagian numeric expression-nya ini kita masukkan rumus SQRT dalam kurung nilai yang ditransformasi dikali 2. Nah, jadi ini kalinya di luar kurung harusnya, lalu klik OK. Nah, di sini nanti akan muncul tabel baru nilai hasil transformasi. Lalu kita lanjutkan saja untuk variabel n total dan P tersedia. Kita beri judul sama kayak tadi. Lalu untuk P tersedia, target variabel kita beri judul seperti ini. Untuk numeriknya masukkan yang AVP atau P tersedia ini. Klik OK. Nah, bagian sini itu. Nah, hasil transformasi akan muncul di sini menjadi kolom baru. Lalu selanjutnya kita uji normalitas lagi menggunakan cara yang sama seperti di awal. Di kolom tes variabel list ini, ketiga data sebelumnya kita keluarkan, lalu kita ganti data yang telah ditransformasi. Ketiganya kita masukkan, lalu klik OK. Nah, di bagian output sini dapat dilihat untuk redox dan n totalnya itu sudah lebih dari 0,05 sehingga data telah berdistribusi normal. Lalu pada P tersedia ini masih belum berdistribusi normal sehingga kita perlu lanjutkan uji non parametrik di Kruskal-Wallis. Caranya dengan klik Analyze ini. Pada non parametric test pilih yang independent sample bagian fields ini kita masukkan nilai yang variabel yang belum normal tadi yaitu P tersedia. Untuk grupnya sendiri kita masukkan antara MFC atau kompos satu-satu. Jadi di sini kita masukkan MFC dulu ke bagian grup, lalu klik Run. Nah, selanjutnya kita lanjutkan dulu untuk yang perlakuan kompos, caranya sama seperti tadi. Grup ini kita ganti pada perlakuan kompos, lalu diklik Run. Selanjutnya kita buka output tab-nya. Di sini nilai keduanya sudah SIG-nya itu sudah lebih dari 0,05 sehingga datanya itu tidak terdapat perbedaan. Jadi MFC dan Kompas ini tidak memberikan pengaruh berbeda. Selanjutnya kita lanjutkan dulu. Ini untuk type-nya kita ganti numerik dulu dan measure-nya menjadi style untuk redox, n total, dan P tersedianya.
Lalu di sini kita klik Analyze, General Linear Model, bagian univariate. Untuk dependen variabelnya kita masukkan redox, entota, dan P tersedia, tapi masukkan satu-satu dulu. Untuk fix faktornya kita langsung masukkan MFC dan kompos. Lalu klik model, masukkan pada build terms ini kita masukkan MFC dan kompos satu persatu. Kemudian di blok MFC dan komposnya untuk menunjukkan perlakuan kombinasi. Klik continue. Lalu bagian post-hoc ini kita klik juga. Masukkan MFC dan kompos satu persatu ke bagian tabel ini. Lalu checklist yang Duncan. Selanjutnya klik continue. Kalau sudah sesuai, klik OK. Nah, pada output ini akan keluar hasil dari analisis tadi. Di sini menunjukkan di sig MFC, kompos, dan kombinasi ini nilainya lebih dari 0,05 sehingga ketiga perlakuan tersebut tidak berpengaruh terhadap redox. Dapat dilihat di bagian sig ini. Lalu kita lanjutkan untuk eh, total dan P tersedia. Caranya masih sama. General linear model ke univariate. Dependen variabelnya kita ganti variabel yang ingin kita cari tahu pengaruhnya. Untuk model dan post-hoc-nya masih sama. Klik OK. Lalu di sini akan keluar. Jadi untuk nilai MFC dan kombinasi ini kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa perlakuan tersebut tidak berpengaruh terhadap N total, sedangkan komposnya tadi lebih dari 0,05 sehingga kompos tadi tidak berpengaruh terhadap N total. Nah, lalu untuk dependen variabel ini ganti ke P tersedia untuk mengetahui pengaruh perlakuan ke P tersedia. Untuk model dan post-hoc-nya masih sama. Klik OK, lalu kita ke tab Output. Di sini dapat dilihat bahwa ketiga perlakuan MFC, kompos, dan kombinasi menghasilkan nilai lebih dari 0,05 sehingga ketiga perlakuan tersebut tidak berpengaruh terhadap P tersedia. Lalu kita lanjutkan untuk uji lanjut Duncan. Sebelumnya kita pastikan dulu di sini langsung dapat kita lihat di bawah tabel tadi. Untuk redox ini subsetnya ada satu, jadi satu itu menunjukkan huruf A atau nilai A. Lalu di bawah ini tadi, untuk N total sendiri subsetnya ada dua, satu untuk A dan dua untuk B. Untuk tersedia sendiri subsetnya juga hanya ada satu, yaitu A. Nah, lalu kita lanjutkan untuk uji korelasi. Caranya dengan klik Analyze, Correlate bagian bivariate. Lalu pada kolom variabel ini kita masukkan dua variabel terlebih dahulu untuk mengetahui korelasinya satu sama lain. Ini pertama kita masukkan redox dan N total terlebih dahulu, klik version, klik to Tailor, lalu OK. Kita lanjutkan dulu untuk korelasi yang lain. Di sini N totalnya diganti ke P tersedia untuk mengetahui korelasi antara redox dan P tersedia. Ininya masih sama, klik OK. Lalu dilanjutkan terakhir yaitu korelasi N total dengan P tersedia. Redoxnya kita ganti ke N total. Klik OK. Lalu di sini akan muncul nilainya. Jadi korelasi antara redox dan N total yaitu minus 0,241 yang menunjukkan korelasi lemah dan untuk signya sendiri 0,184 itu lebih dari 0,05 sehingga tidak berkorelasi secara signifikan. Nah, untuk korelasi redox dan P tersedia sendiri ini juga korelasinya lemah dan tidak berkorelasi secara signifikan.
Untuk relasi P tersedia dan N total ini juga tidak berkorelasi secara signifikan. Nah, lalu kita akan membuat grafik untuk mengetahui antara pendugaan variabel dengan variabel lainnya. Caranya ini kita pilih yang simple scatter saja, lalu klik define. Di sini y-aksisnya kita masukkan redox terlebih dahulu. Lalu untuk x-aksisnya kita masukkan yang n total. Klik OK. Lalu pada bagian output ini akan keluar grafiknya. Ini kita rapikan dulu, diklik bagian grafiknya, lalu akan muncul seperti ini. Kita pilih bagian add fit line add ini, terus klik yang linear, lalu kita close. Grafiknya yang ini juga di close. Nah, angka di sini itu menunjukkan bahwa redox dapat diduga dari N total dengan persamaan regresi Y sama dengan 69,13 minus 45,67 dikali X. Dengan koefisien determasinya atau R linear ini 0,058. Selanjutnya kita buat grafik juga untuk variabel lain. Caranya masih sama, bagian grafik, legasi dialog, scatter dot, yang simple scatter kita define. Lalu untuk x-aksisnya kita ganti ke P tersedia. Klik OK, lalu kita ganti grafiknya seperti tadi. Di sini linear, lalu di close, ini di close. Lalu ini redox dapat diduga dari P tersedia dengan persamaan regresi Y sama dengan 40,65 min 1,46 kali X. R kuadrat linearnya 0,026. Untuk N total dan P tersedia juga kita lakukan sama seperti tadi. Di sini kita ganti menjadi N total. Kita rapikan grafiknya seperti tadi. Ini di close, lalu di close. Nah, di sini menunjukkan persamaan regresinya, lalu koefisien determasinya. Nah, jadi itu tadi untuk pengolahan data pada SPSS. Jadi untuk selanjutnya kita lanjutkan pada pengolahan data di RStudio. Nah, untuk RStudionya sendiri ini kita buat lembar kerjanya dulu, lalu di bagian environment, bagian insert ini kita masukkan data yang ingin kita olah. Dari format Excel, ini kita masukkan. Nah, lalu untuk bagian ulangan, redox, n total, dan AVP ini kita ganti menjadi numerik terlebih dahulu. Selain itu, untuk perlakuan yaitu MFC, compose, dan kombinasi tetap pada tipe karakter. Nah, setelah kita ganti untuk range ini, kita sesuaikan dengan data Excel-nya. Di sini, ini yang pertama kan A1, lalu pada yang terakhir itu ada G33. Ini kita sesuaikan saja. Di sini kita ketik A1, titik 2, G33. Lalu kita import. Ini datanya kita benerin dulu, tipenya ubah lagi. Ini juga numerik. Setelah terubah semua, kita klik import. Lalu di sini akan muncul data seperti ini. Nah, pertama ini kita aktifkan dulu library yang bioresearch, lalu library yang Node.js. Ini library ini Node.js, lalu kita blok keduanya dan klik run ini. Nah, setelah keduanya aktif, sudah terbaca, kita uji normalitas menggunakan Lily Test. Jadi rumusnya ada Lily Test, data yang kita pakai, lalu simbol dolar, dan ini redox. Lalu ulangi untuk variabel lain seperti n total dan p tersedia. Rumusnya masih sama. Ini begini, lalu ini n total. Yang terakhir untuk p tersedia, Lily Test.
dalam kurung data praktikan ini, lalu logo dolar, dan AVP atau P tersedia. Selanjutnya kita blok run ketiganya. Nah, di bagian konsol ini akan muncul normality testnya. Nah, untuk redox sendiri nilainya itu masih kurang dari 0,05. Dan totalnya juga kurang dari 0,05, redoxnya juga kurang dari 0,05, sehingga ketiga data itu berdistribusi tidak normal. Kita perlu lakukan transformasi dengan cara kita klik dulu data yang digunakan, logo dolar, ini judul untuk data yang ingin ditransformasi. Untuk rumusnya sendiri menggunakan -2 kali SQRT. Bagian sini kita masukkan data yang digunakan, lalu logo dolar, lalu data yang ingin ditransformasi. Nah, untuk data variabel lain seperti N total dan P tersedia, kita lakukan cara yang sama seperti tadi. Untuk bagian sini kita kasih underscore 1 untuk membedakan antara data baru dengan data yang lama. Rumusnya masih sama, 2 kali SQRT, data, dolar, ininya N total. Lalu untuk P tersedia juga lakukan cara yang sama. Ini FP underscore 1 untuk membedakan. Rumusnya masih sama. Nah, kalau sudah ini kita blok, lalu di run tiganya. Kalau sudah terbaca, di sini akan muncul tabel baru, yaitu nilai hasil transformasi tadi yang underscore 1 ini. Lalu kita lakukan uji normalitas lagi menggunakan Lilih test. Caranya masih sama seperti yang di atas. Tapi bagian variabel kita masukkan variabel yang telah ditransformasi tadi, yang ada underscore satunya. Lakukan hal yang sama untuk N total dan P tersedia. Nah, kalau sudah ini kita blok ketiganya di run, lalu di konsol ini akan keluar data yang telah dinormalisasi. Untuk redox sendiri nilainya sudah lebih dari 0,05, artinya sudah normal. Nah, untuk N totalnya juga sudah normal. Nah, untuk peta sedinya ini masih distribusi tidak normal sehingga perlu adanya dilakukan uji non-parametrik menggunakan Kruskal-Wallis. Nah, di bagian lembar ini kita tulis Kruskal.test ini, lalu di bagian kurung masukkan data variabel yang telah ditransformasi. Lalu ini kita klik ketikkan perlakuan yang dipakai, lalu klik data sama dengan data yang digunakan. Lalu lanjut untuk perlakuan lain seperti kompos dan kombinasi. Untuk rumusnya masih sama. Ini kita tulis kompos. Data sama dengan data yang digunakan. Selanjutnya untuk perlakuan kombinasi juga kita uji Kruskal-Wallisnya. Ini data sama dengan data yang digunakan. Lalu kita blok ketiga dari Kruskal test ini di blok, lalu klik run. Di bagian konsol akan keluar hasilnya pada p-value ini nilainya sudah 0,2, lalu yang kompos juga 0,4, dan yang kombinasi 0,5, artinya tiga perlakuan ini telah menghasilkan data yang berdistribusi normal. Selanjutnya kita ketik analisis di sini untuk melakukan ujian ANOVA. Kita ketik analisis ini minus FRBD yang 2 faktor. Nah, karena 2 faktor ini kita masukkan ini dulu, lalu yang ingin kita cari tahu, ini yang ingin kita cari tahu kan redox. Redox ada di kolom ke-5, sehingga di bagian sini di
kurung sikunya kita masukkan 5,2 dari 7 kolom yang ada. Lalu koma data yang digunakan, ini kita masukkan ulangan, lalu koma data yang digunakan, logo dolar, masukannya MFC, koma lagi, data yang digunakan, logo dolar, dan bagian kompos, koma 1. Ini kurung sikunya harusnya diletakkan di bagian sini, menutup kurung siku yang tadi. Ini kita blok dulu, lalu klik run. Kalau sudah terbaca, kita lanjutkan. Ini enter, lalu ketik print. Kita pilih yang ini, lalu analisis, di select juga, ketik klik run-nya, lalu kita akan mendapatkan hasil dari uji ANOVA. Nah, untuk membaca sendiri, ini kita ataskan terlebih dahulu agar lebih mudah terbaca. Di sini untuk bagian redox pada bagian PR ini untuk ulangan, MFC, kompos, dan kombinasi menghasilkan nilai lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh terhadap perlakuan ini tidak berpengaruh terhadap redox. Untuk Sapiro-Wicks-nya sendiri, p-value-nya 0,2 lebih dari 0,05 sehingga datanya itu normal. Nah, untuk selanjutnya ini ada grupnya. Jadi untuk perlakuan MLC sendiri grupnya itu A semua. Kalau yang ini juga A semua. Dan yang kombinasi ini juga grupnya A semua. Atau bernilai A. Nah, selanjutnya untuk N total sendiri, untuk ulangan dan kompos itu nilainya lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh. Sedangkan MFC dan kombinasinya itu berpengaruh. Untuk Sapiro Week-nya sendiri menunjukkan datanya itu normal. Nah, ini untuk grupnya A dan B. Kalau yang ini A, sedangkan yang perlakuan kombinasi itu ada A, B, C, dan D. Untuk P tersedia, bagian p-value-nya ulangan MFC, kompos, dan kombinasi ini nilainya lebih dari 0,05 sehingga tidak berpengaruh terhadap P tersedia perlakuannya ini. Terus Shapiro Wave-nya ini menunjukkan datanya tidak normal ya. Lalu untuk di sini grupnya atau nilainya itu A semua, di sini juga A semua. Lalu untuk perlakuan kombinasi ada A dan B. Lalu kita lanjutkan saja untuk uji korelasi. Pertama kita aktifkan library FSA terlebih dahulu. Kita klik ini lalu run. Nah, kalau sudah terbaca, kita lanjutkan untuk uji korelasi menggunakan rumus dan tes. Iku jeneng parametrik lah ya. Nah, selanjutnya kita akan melanjutkan untuk uji uji lanjut non parametrik atau Dantes menggunakan ini kita aktifkan dulu library FSA-nya. Ini di blok lalu run. Jika sudah terbaca, kita masukkan rumus untuk Dantes. Kita ketik Dantes yang ini FSA, lalu masukkan rumus variabel yang ingin diketahui. Selanjutnya ada perlakuannya, lalu data sama dengan data yang digunakan, koma, lalu ini metodenya kita ketik sama dengan yang Bonferroni maksud saya. Nah, ini kita lanjutkan saja untuk
perlakuan yang lain kita copy paste agar lebih cepat. Bagian MFC ini kita ganti dengan kompos. Lalu di enter, paste lagi. Bagian ini kita ganti kombinasi. Jadi ketiga perlakuan ini kita masukkan semua. Selanjutnya yang redox sudah selesai, kita lakukan juga dan tes untuk N total dan P tersedia. Jadi ini kita copy paste lagi, redoxnya diganti menjadi N total. Jadi variabel yang digunakan ini yang sudah ditransformasi ya. Bagian ini kita ganti jadi kompos, lalu ulangi sekali lagi untuk perlakuan kombinasi. Lalu cek juga untuk P tersedia atau AVP tadi namanya. Pokoknya sampai terbaca seperti ini. Jadi kalau manual itu biasanya nanti error, jadi harus nunggu muncul kolom gitu. Ini masukkan yang kompos, lalu yang ini kombinasi. Nah, setelah semuanya sudah selesai, diblok, lalu ketik run. Nah, di bagian konsol ini akan keluar hasilnya tadi. Jadi rata-rata ini kita baca bagian PADJ ini. Ini kita lebarkan dulu agar lebih mudah membacanya. Jadi rata-rata yang PADJ ini tuh nilainya lebih dari 0,05 sehingga perlakuan ini tidak berbeda signifikan karena ini tadi PADJ-nya itu lebih rata-rata lebih dari 0,05. Jadi ini ada banyak banget. Nah, selanjutnya kita akan melakukan uji korelasi. Caranya dengan memasukkan rumus korelasi. Di sini kita klik chart.test. Di dalam kurung kita masukkan data yang akan digunakan, logo dolar, lalu masukkan data yang telah ditransformasi ini. Kita pakai dua variabel terlebih dahulu. Jadi yang ini kita pakai redox dan n total terlebih dahulu. Lalu masukkan lagi rumus yang sama untuk variabel yang ingin dicari yang lain. Untuk kali ini akan mencari redox dengan P tersedia. Yang ini juga sama. Ini antara P tersedia dengan N total. Kalau sudah ini ketik print dalam kurungnya korelasi. Ini kita run satu-satu dulu. Ini kalau sudah terbaca, kita print. Dan di sini korelasinya menunjukkan dari p-value ini 0,2 lebih dari 0,05 sehingga antara redox dengan n total ini berkorelasi. Sedangkan kekuatan korelasinya sendiri minus 0,2 sehingga berkorelasi lemah. Lalu untuk korelasi redox dengan P tersedia, ini kita run, lalu di print. Nah, di sini menunjukkan p-value-nya 0,3 sehingga berkorelasi antara redox dengan P tersedia ini berkorelasi dengan kekuatan korelasinya itu juga lemah karena di sini nilainya minus. Lalu untuk korelasi P dan N kita run juga lalu langsung print menghasilkan nilai p-value-nya 0,07 sehingga tetap berkorelasi dengan kekuatan korelasinya itu yang kuat karena di sini nilainya plus. Nah, kita juga akan membuat grafik untuk mengetahui hubungan bagaimana cara menduga satu variabel dengan variabel yang lain. Nah, itu caranya di sini kita masukkan library dulu.
library yang GG plot yang dua, lalu masukkan library lagi yang GGPP, library lagi yang terakhir. Ini di sini library yang GGMIS ini. Jadi pastikan semua ini sudah terinstall. Ini kita blok dulu, lalu di run. Nah, kalau sudah terbaca, kita lanjutkan masukkan rumus ggplot ini, lalu masukkan data yang digunakan, koma, AES, kita masukkan yang ini. Untuk X sama dengan data tadi, misal X kita pakai yang redox terlebih dahulu. Kita masukkan redox yang sudah ditransformasi, koma, Y untuk data total. Lalu di sini kita tambahkan plus, enter. Ini kita paste dari juknis yang telah diberikan. Kita blok, di run. Nah, lalu di sini akan muncul tabel untuk X sendiri. Jadi dari X itu untuk nilai redox dan Y itu untuk N total. Jadi redox dapat diduga dengan menggunakan rumus Y sama dengan 0,779 minus 0,00113 dikali R kuadrat sama dengan 0,4. Lalu lanjut kita buat grafik yang lain, caranya sama, tapi kita ganti variabelnya. Di sini N totalnya kita ganti menjadi P tersedia. Kalau sudah diblok, run, lalu akan muncul grafik yang baru. Redox sebagai nilai X dan P tersedia sebagai nilai Y. Jadi P tersedia itu dapat diduga dengan menggunakan rumus 4,32 minus 0,0181 dikali R kuadrat sama dengan 0,03. Selanjutnya, antara variabel P tersedia dengan N total. Di sini X-nya kita menggunakan P tersedia dan untuk Y-nya kita menggunakan N total. Nah, jadi N total ini dapat diduga dengan menggunakan rumus 0,68 plus 0,0159 kali R kuadrat sama dengan 0,10. Nah, jadi itu tadi tentang bagaimana mengolah data menggunakan SPSS dan RStudio. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.